Dunia sepak bola tengah disibukkan dengan geliat transfer pemain bintang. Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, sampai Raheem Sterling telah memenuhi laman media untuk mengisi kabar tentang pergerakan klub top Eropa di bursa transfer musim panas kali ini. Namun apa jadinya ketika yang dicari justru bukan pemain bintang yang jadi aktor utama, melainkan sosok pria misterius yang keberadaannya tak banyak diketahui orang. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, klub-klub besar Eropa seperti Manchester United, Arsenal, Chelsea, FC Barcelona, Real Madrid, AC Milan, AS Roma, Paris Saint-Germain, dan Marseille berbondong-bondong datang menemui seorang jenius yang disebut bakal mampu berkejayaan dari balik tirai lapangan. Adalah Luis Campos, yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh klub-klub tersebut. Bukan suatu kebetulan bahwa namanya telah dikaitkan dengan Chelsea atau Milan, atau klub-klub top lainnya, kata Aitor Karanka, yang berteman dengan Campos saat bekerja bersamanya di Real Madrid. Memang bukan sebuah kebetulan, Luis Campos telah mengukir tinta emas dalam dunia sepak bola melalui caranya sendiri. Dia kerap kali melakukan tugas yang memang tidak banyak dilirik, namun sejatinya berarti besar. Luis Campos adalah seorang direktur olahraga yang akan dengan tenang mencari talenta berbakat dengan harga murah, untuk kemudian dikembangkan jadi pemain bintang dan tak jarang dijual dengan harga berkali-kali lipat. Semua tentu ingat ketika AS Monaco dan Lille jadi tim yang berhasil kandaskan dominasi Paris Saint-Germain. Bukan hanya pelatih dan pemain saja yang berjasa, namun juga Luis Campos yang layak ditempatkan di belakang sejarah besar mereka. Luis Campos sudah menjadi daya tarik di persepak bolaan Prancis. Dia selalu disebut sebagai sosok pria yang tak terlihat oleh media Prancis. Layaknya tangan Raja Midas yang mampu membuat apapun yang disentuhnya menjadi emas, Campos juga mampu menjadikan pemain yang disentuhnya jadi buruan klub top Eropa. Perjalanan awal Luis Campos. Luis Campos lahir di Vão Esposende, Portugal, pada 6 September 1964. Sebuah kota kecil di kawasan pesisir pantai berpenduduk 3.000 jiwa. Meski tidak terlalu berminat menggeluti profesi sebagai seorang pemain sepak bola, Campos punya ketertarikan tinggi terhadap olahraga ini. Dia memilih belajar di edukasi fisik di Universitas Porto untuk memulai karir kepelatihannya. Campos lebih dulu melatih tim muda lokal AS Esposende. Setelah lulus dari studinya, dia bergabung dengan FC Espinho dan berprofesi sebagai seorang pelatih kebugaran. Dari Espinho, ia pergi ke União de Leiria sebagai seorang asisten pelatih untuk kemudian mengemban jabatan manajer ketika usianya menginjak 27 tahun. 13 tahun berprofesi sebagai seorang manajer, Luis Campos lebih sering menghabiskan waktunya di tim lokal Portugal. Dia melewati banyak sekali hal, seperti membawa sebuah klub tampil terengginas sampai menjadikan klub yang ditanganinya masuk ke jurang degradasi. Meski tak selamanya sukses, Luis Campos dikenal sebagai pribadi yang tak mudah menyerah. Lebih dari itu, dia juga disebut jeli dalam mengembangkan bakat pemain asuhnya. Itu terbukti dari pengakuan mantan seorang pesepak bola didikannya. Dia sangat tugas, dia pekerja keras, dia bersemangat tentang sepak bola, dan dia memiliki sisi manusiawi yang membantu mengeluarkan yang terbaik dari para pemain. Dia meninggalkan kesan yang baik dengan sebagian besar pemain yang pernah bekerja dengannya, kata Ali El Omari yang bermain di bawah Campos di Gil Vicente dan Beira-Mar. Karirnya mulai menapaki kesuksesan ketika Jose Mourinho membawanya ke Real Madrid sebagai seorang pencari bakat. Disitulah kemampuan Campos dalam melihat bakat-bakat terbaik kian terasa. Cara kerja Campos terbilang sangat bersih. Dia disebut jarang menggunakan kertas atau buku sebagai catatan lalu ditumpuk di meja kerjanya. Campos hanya menggunakan sebuah laptop di mana seluruh pekerjaannya sudah tersusun rapi di sana. Di meja kerjanya, dia hanya meletakkan barang berupa foto anak dan istrinya, serta jepretan dirinya sendiri ketika tengah menaiki sepeda gunung yang memang jadi kegemarannya. Mulai menjadi direktur olahraga bertangan Midas. Berbekal pengalaman menjadi seorang pelatih, asisten pelatih, hingga
hingga pelatih kebugaran, Campos memberanikan diri untuk menerima tawaran dari AS Monaco pada tahun 2013. Ketika itu dia ditugaskan sebagai penasehat Presiden Monaco, Vadim Vasiliev. Setahun berselang, jabatan sebagai direktur olahraga pun resmi diemban. Memiliki gairah dan antusias yang luar biasa dalam pekerjaannya, Luis Campos kemudian membuktikan bahwa dirinya mampu mendatangkan pemain dengan kualitas tinggi, semacam Radamel Falcao, James Rodriguez, dan Joao Moutinho. Seiring berjalannya waktu, Campos tak hanya membidik pemain yang sudah matang saja. Mata elang yang dikombinasikan dengan tangan midas membuatnya bisa merangkul pemain seperti Kylian Mbappe, Fabinho, hingga Bernardo Silva. Nama Kylian Mbappe sejatinya tidak disiapkan sebagai bintang besar. Mbappe sempat merasa tidak betah di Monaco. Namun dengan pengamatan Luis Campos, sang pemain segera dipindahkan ke tim Monaco B agar mendapat lebih banyak menit bermain. Benar saja, Mbappe mulai merasa nyaman dan membuat Campos yakin bila tidak lama lagi sang pemain siap dilepaskan ke pentas Ligue 1 Prancis. Kita semua pun tahu bila itu memang benar terjadi. Mbappe jadi salah satu pemain termuda yang lakoni debut dan langsung nyetel dengan skema yang dimainkan. Berhasil membawa klub memenangkan trofi Liga, membuat raksasa Paris Saint-Germain tak ragu untuk merekrutnya. Setelah Mbappe, nama Fabinho juga turut diselamatkan oleh Campos. Sebelum jadi andalan Liverpool, Fabinho sempat linglung dengan posisi terbaiknya. Dirinya yang dipinjam Real Madrid dari Real Ave gagal tunjukkan performa gemilang. Akan tetapi Luis Campos tak lantas menyebutnya sebagai pemain gagal. Bekerja sama dengan pelatih Leonardo Jardim, Campos membuat Fabinho mau bergabung dengan AS Monaco dan merubah posisinya dari fullback kanan ke posisi gelandang. Walhasil, klub yang berkompetisi di Prancis itu tak ragu untuk mempermanenkan jasanya, hingga melepasnya pada tahun 2018 ke Liverpool. Yang tak kalah menarik adalah ketika Campos membawa nama Bernardo Silva dari Benfica. Sang pemain ketika itu kerap mendapat cibiran karena punya fisik mungil. Namun pandangan Campos berkata lain. Dia yakin bila pria Portugal itu punya potensi besar untuk dimanfaatkan. Dan seperti biasa, pemain yang melalui sentuhan emasnya itu pun sukses berkembang dengan sangat baik dan jadi buruan klub top Eropa dengan harga yang tergolong besar. Selain pemain yang telah disebutkan, masih ada lagi bintang yang akhirnya jadi buruan klub besar Eropa. Sebut saja Timoe Bakayoko, Thomas Lemar, dan Benjamin Mendy. Luis Campos tidak hanya berpaku pada statistik dan performa pemain di pertandingan. Lebih dari itu, dia juga turut memantau proses latihan pemain incaran tersebut. Pasalnya, hal itu akan sangat berpengaruh dengan sikap kerjasama pemain tersebut nantinya. Bila di sesi latihan saja sudah tidak memukau, maka Campos tidak akan melanjutkan pemantauannya. Pada akhir musim 2016-2017, Luis Campos putuskan hengkang ke Lille dengan meninggalkan banyak sekali catatan emas, terutama dalam hal pencarian bakat dan memberi keuntungan besar bagi klub dari segi jual beli pemain. Bersama Lille, tangan midas Luis Campos masih belum juga luntur. Dia merupakan sosok berjasa di balik keberhasilan Christophe Galtier dalam membawa klub lepas dari zona degradasi, lolos ke Liga Champions Eropa, dan menjuarai kompetisi Liga pada 2020-2021. Rekrutannya, Jose Fonte, Zeki Celik, Nicolas Pepe, Rafael Leao, Thiago Mendes, sampai Victor Osimhen. Yang kita tahu, beberapa dari mereka dijual ke klub top Eropa dengan harga mahal. Tepat setelah berhasil menjuarai Liga, Christophe Galtier mengungkapkan kebahagiaannya. Luis Campos adalah arsitektur tim ini. Aku tak bisa memberitahumu betapa aku mencintai skuad ini. Aku sangat mencintai mereka. Petualangan baru dengan PSG. Setelah hengkang dari Lille pada Desember 2020 dan sempat bekerja untuk Galatasaray dan Celta Vigo, Luis Campos kembali ke Prancis, di mana kali ini dia memilih untuk menerima tawaran yang diajukan oleh Paris Saint-Germain. Kedatangan Luis Campos yang secara fungsi menjadi pengganti langsung direktur olahraga Leonardo disebut bakal menghadirkan revolusi di tubuh PSG. Bersama Luis Campos, PSG ditengarai akan mengubah arah kebijakan, salah satunya di bursa transfer.
Klub Sultan itu disebut tidak akan lagi jor-joran untuk membeli pemain berprofil bintang dan bakal lebih mengutamakan rekrutan yang sesuai kebutuhan. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan mendatangkan pelatih Christophe Galtier untuk gantikan Mauricio Pochettino. Meski banyak diremehkan, sihir dan karakter misterius Luis Campos dipercaya bakal jadi senjata mematikan Paris Saint-Germain untuk taklukan tantangan besar di masa mendatang.